Baik, ini adalah materi terakhir dari pengantar ilmu antropologi pertemuan 15. Jadi silakan disimak ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah aneka warna masyarakat dan kebudayaan. Jadi, di Indonesia sendiri beragam, berbagai macam ragam baik itu budaya, ras, agama, kemudian juga pola perilaku manusianya dan lain sebagainya. Di sini dikatakan bahwa, kita memang sudah berbeda bahasa, kemudian berbeda banyak hal, ini merupakan salah satu bentuk koleksi hidup. Nah, kenapa disebut koleksi hidup? Karena, begitu banyak ragam yang ada di dalamnya. Nah, si konsep, warna masyarakat kebudayaan ini macam-macam dari tadi yang Ibu bilang ada warna kulit, kemudian, pendidikan, ras, agama, kebudayaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa berbeda dengan tanah air dan bahasa, bangsa Indonesia tidak serta-merta tampak dengan jelas, karena kita memang memiliki berbagai macam, suku bangsa yang ada di dalamnya. Nah, suku bangsa inilah yang menjadi hazanah atau menjadi satu, apa ya, menjadi satu keberagaman yang ada di Indonesia sendiri. Nah, ada yang disebut dengan konsep suku bangsa. Kenapa di Indonesia bisa begitu banyak, suku bangsa? Karena memang kita terdiri dari pulau-pulau yang begitu, beragam. Nah, pulau-pulau ini bisa dikatakan, sebagai satu pembentukan budaya yang ada di wilayahnya. Eee, kita definisikan dulu si suku bangsa ini adalah sebetulnya satu golongan manusia yang terikat oleh satu kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Jadi bisa dikategorikan satu suku bangsa ketika satu manusia dengan manusia lainnya memiliki satu kesadaran bahwa dia memiliki identitas yang sama. Nah, ketika sudah memiliki identitas yang sama, dia otomatis akan menjadi satu kesatuan dengan, identitas manusia lainnya. Kalau misalnya menurut para ahli antropologi dikatakan bahwa sebetulnya, di sini dikatakan besar kecilnya jumlah penduduk ini, baik satu kesatuan masyarakat dan suku bangsa itu berdasarkan dari misalnya kriteria mata pencarian, sistem ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri, menurut antropologi itu dibagi jadi 6 ya, sorry jadi 6 betul. Yang pertama, ada masyarakat pemburu dan pramu. Nah, pemburu ini adalah, biasanya dia yang masih tinggal di pedalaman-pedalaman, kemudian, dia juga kalau misalnya mau menemukan obat, dia tidak ke dokter seperti kita yang ada tinggal di tengah kota, tapi kalau misalnya dia meramu obat itu justru menggunakan bahan-bahan alami yang ada di alamnya. Kemudian ada, masyarakat peternak. Nah, masyarakat peternak ini seperti apa? Masyarakat peternak ini adalah masyarakat yang memang, dia beternak. Misalnya kalau misalnya di beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dia, beternaknya ada ayam, bebek, kerbau, kambing, sapi. Nah, masyarakat peternak ini, bertahan hidupnya adalah dengan hasil ternaknya. Kemudian ada disebut dengan masyarakat peladang. Kalau masyarakat peladang itu lebih kepada dia meladang ya. Apa sih bedanya petani sama, meladang? Kalau meladang itu dia, ini ya, dia bukan hanya seperti sawah, tapi, meladang ini bisa jadi dia ngambil lahannya itu yang di hutan, nah seperti itu. Nah, ada juga masyarakat nelayan ini sudah pasti dia berburu, ikan di laut, kemudian ada masyarakat petani pedesaan. Nah, petani pedesaan ini juga yang menarik adalah justru dia menggunakan masyarakat petani pedesaan ini justru dia lebih kepada, bertani bertani seperti beras, jagung, umbi, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan kita. Nah, ini ada yang keenam, ini adalah yang baru. Kenapa disebut sebagai suku bangsa? Karena masyarakat perkotaan itu kompleks dari jenis, pekerjaan yang beragam, pendidikan yang beragam, culture yang beragam, kemudian, cara hidup dan lain sebagainya juga beragam. Itu yang membedakan. Nah, kemudian di sini juga dikatakan bahwa
Ada yang disebut dengan konsep daerah kebudayaan. Konsep daerah kebudayaan ini seperti apa sih? Nah, konsep daerah kebudayaan atau biasa disebut sebagai culture area, ini adalah, penggabungan atau penggolongan, sesuatu yang dilakukan para ahli antropologi, antara suku-suku bangsa yang ada di dalamnya, sehingga memiliki unsur yang sama. Nah, konsep daerah kebudayaan ini adalah tergantung, wilayahnya. Jadi setiap wilayah itu dia akan punya, kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, kebudayaan yang berbeda-beda ini seperti apa? Nah, kebudayaan yang berbeda ini, macam-macam. Ada misalnya dari dia, cara berpakaian, kemudian, cara bertahan hidup, kemudian cara dia berbicara, itu tergantung wilayahnya. Makanya kenapa orang Sunda itu, dia punya ragam bahasa yang berbeda-beda. Begitupun, seperti orang Sumatera atau orang Batak juga sama, logatnya, cara bahasanya itu juga berbeda. Kategorikanlah misalnya seperti, orang Jawa Tengah sama orang Jawa Timur itu mereka menggunakan sama-sama bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya berbeda, gitu ya. Kalau bahasa Jawa orang Jawa Timur jauh lebih keras daripada orang yang ada di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada disebut dengan konsep suku bangsa di Indonesia. Nah, seperti apa sih konsep suku bangsa di Indonesia? Jadi kalau misalnya seorang ahli antropologi ini sebenarnya wajib mengetahui bentuk-bentuk masyarakat dan kebudayaan yang ada di wilayahnya. Ini harus banget tahu ada apa saja yang menjadi konsep kebudayaan di wilayahnya. Kalau Van Villenhoven mengklasifikasikan sebetulnya warna suku bangsa ini biasanya berdasarkan sistem hukum adat. Jadi kan kalau di kita ini masih memegang yang namanya beberapa wilayah itu hukum adat yang ada di wilayahnya. Misalnya seperti di Aceh atau di Gayo. Nah, kalau di Aceh dia beda hukum adatnya. Kalau misalnya ada yang melanggar maka dia akan dihukum cambuk, atau misalnya dia tidak berkerudung maka akan dihukum A, B, C, D. Nah, yang memang itu sudah menjadi ketentuan atau kesepakatan di wilayahnya. Begitupun seperti suku Gayo ataupun Gayo Alas dan Batak. Nah, suku Gayo Alas dan Batak ini juga berbeda karena Gayo Alas dia punya logat dan ketentuannya sendiri, bahkan bentuk rumahnya juga berbeda dengan suku-suku Aceh di lainnya di tempat lainnya. Terus ada Nias dan Batu, Minangkabau. Banyak orang yang nggak tahu kalau misalnya suku asli Sumatera Barat itu Minangkabau, bukan Padang. Karena Padang, Minangkabau itu adalah suku yang berbeda sebetulnya, ya. Nah, ini yang tadi, dibilang, terus ada yang disebut dengan ras, bahasa, dan kebudayaan. Kenapa sih bahasa dan kebudayaan ini sesuatu yang menarik? Nah, ini yang jadi menarik adalah untuk suku ras, budaya dan kebudayaannya, eee, karena, ras, bahasa, dan kebudayaan adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi sebetulnya sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri ras tertentu, kemudian misalnya, bahasa yang sama, kemudian kebudayaan yang sama. Makanya kenapa ada istilah pecinan. Pecinan itu rata-rata ditempati oleh, teman-teman kita yang, memang, orang Chinese. Makanya kalau di Bandung itu ada yang namanya apa ya, Kelenteng ya. Jadi wilayah Kelenteng itu kalau nggak salah dia mayoritas adalah, teman-teman yang beragama Buddha. Kemudian ada pecinan juga wilayah-wilayah tertentu atau misalnya suku yang, kayak Baduy. Nah, Baduy itu kan dia sukunya Sunda ya, atau misalnya Kampung Naga. Nah, Kampung Naga juga dia memegang adat karena sukunya berbeda, berbeda, bahasanya juga berbeda. Rasnya sama nggak? Nah, rasanya juga mirip-mirip ya, misalnya seperti itu. Dan juga pasti akan membentuk satu kebudayaan yang berbeda juga. Nah, sebetulnya konsep suku bangsa ini seperti apa sih? Yang pertama itu adalah si suku bangsanya. Jadi dalam suku bangsa itu, dalam setiap kebudayaan itu pasti, ada hidup satu masyarakat. Tidak mungkin dalam satu kebudayaan tidak ada, unsur masyarakatnya. Baik itu komunitas desa, komunitas desa, kota, dan juga kelompok kekerabatan. Kelompok kekerabatan ini biasanya dimiliki oleh, Batak ya. Kalau Batak itu dia punya marga-marga. Nah, itu secara tidak langsung dikategorikan sebagai kelompok kekerabatan. Nah, selain itu juga kalau dikatakan sebagai suku bangsa karena dia menampilkan cara khas berbeda nih. Misalnya suku Batak Siahaan yang marganya Siahaan dengan suku Batak yang marganya apa ya? Hmm,
misalnya Hasibuan. Nah, ya kan banyak nih suku-suku marga-marga yang ada di Batak. Nah, itu menampilkan corak khas yang berbeda. Nah, begitupun dengan Aceh. Aceh tuh banyak banget sukunya. Atau misalnya di Kalimantan Dayak juga banyak nama sukunya. Itu yang membedakan. Nah, terutama juga terlihat nih orang-orang luar masyarakat, ternyata ini yang membedakan ya satu suku tertentu dengan suku lainnya. Nah, itu yang akhirnya membuat orang yang di luar budaya tersebut menganggap bahwa ini merupakan suku budaya yang berbeda. Orang yang hidup dalam satu lingkungan kebudayaan biasanya tidak melihat ciri khas dari kebudayaannya. Jadi kalau kita berada dalam satu budaya tertentu, misalnya kalian orang Sunda, kalian orang Batak, atau kalian orang Gayo, menganggap bahwa suku kalian itu nggak bermasalah, atau suku kalian itu ya biasa aja dengan suku-suku yang lain. Tapi bagi orang yang melihat dari luar itu akan berbeda. Karena kenapa? Ada ciri tersendiri yang membedakan kita dengan anggota kelompok yang lain, atau misalnya dengan suku yang lain, seperti itu. Nah, kemudian juga ada misalnya contoh yang paling sederhana ini adalah misalnya seperti masyarakat adat Kajang. Nah, kalau di Kajang ini ada di Desa Tanah Toa di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dia mengatakan kalau misalnya yang sebenarnya ini adalah kalau dikategorikan ya dalam istilah 5 orang laki-laki melintasi jalan berbatu dengan kaki telanjang, menggunakan pakaian serba hitam, kemeja, sarung, juga ikat kepala. Kalau masyarakat adat, itu pasti menganggap bahwa memakai baju hitam adalah hal yang lazim. Tapi kalau misalnya orang yang di luar budayanya, pasti akan menganggap sesuatu hal yang berbeda. Sama yang sebelum-sebelumnya sering Ibu contohkan, misalnya masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu selalu pakai ikat kepala, baju kain, kemudian sarung, dan tidak menggunakan sandal, serta menggunakan tas jerami. Kalau buat kita mungkin aneh, ya, buat kita tuh aneh karena kita bukan orang yang berada di wilayahnya, ya, seperti yang kita sebut etik. Tapi kalau misalnya kita berada di wilayah dan kita bagian dari suku tersebut, itu menjadi sesuatu hal yang wajar dan itu tidak menjadi aneh, ya. Itu yang disebut dengan si suku bangsa. Nah, kemudian apa nih yang menjadi corak khas suatu kebudayaan bisa tampil atau terlihat? Nah, jadi kalau misalnya corak khas satu kebudayaan bisa tampil atau terlihat itu karena satu, wujud kebudayaan dengan bentuk khususnya. Nah, wujud kebudayaan dengan bentuk khususnya itu seperti apa? Ada peranata-peranata sosial di dalamnya. Peranata-peranata ini seperti apa sih? Ya, peranata ini misalnya sesuatu tema yang memang menjadi ciri khas budayanya, hal-hal atau norma-norma atau nilai-nilai yang ada di budaya tersebut, sehingga itu akan menjadi kesadaran identitas. Ini agak rumit ya. Jadi ulang ya. Jadi corak khas kebudayaan itu bisa terlihat dari pranata sosial yang ada di dalamnya. Pranata sosial adalah norma-norma atau nilai-nilai yang dianut oleh budaya masyarakat tersebut sehingga menjadi satu identitas bagi masyarakatnya, dan masyarakatnya juga memiliki kesadaran terhadap identitas tersebut. Itu disebut dengan corak khas kebudayaan. Nah, ada golongan manusia nih yang sebetulnya terikat oleh kesatuan kebudayaan atau yang biasa disebut dengan suku bangsa, yang kadang-kadang dikuatkan dengan kesatuan bahasa. Nah, kesatuan kebudayaan ini ditentukan oleh orang luar, misalnya antropolog. Antropolog kan bukan bagian dari masyarakat tersebut, maka dia akan melihat dari orang luar. Nah, kalau dilihat dari orang luar, biasanya kita akan melihat sesuatu hal yang aneh, tidak lazim, tapi itu menjadi satu ciri khas untuk kebudayaan tersebut. Contohnya, kalau misalnya budaya Bali, biasanya dia percaya dengan dia memiliki satu kepercayaan tersendiri dengan agama yang dianut, dengan ritual-ritualnya. Menurut kita mungkin itu tidak lazim, tapi kan kalau misalnya kita menganut budaya tersebut, itu wajar dan sah-sah saja ya, tidak jadi masalah. Ini juga sama, ciri corak khas atau ciri khas adalah misalnya seperti rumah ya. Jadi kalau di rumah itu beda-beda, kalau misalnya rumah adat Jawa seperti ini, biasa disebut dengan joglo, kalau Papua disebut sebagai honai. Jadi atap rumah saja itu sudah mencirikan sebetulnya kelompoknya ini seperti apa, atau masyarakatnya itu seperti apa. Kalau misalnya honai,
dia lebih melengkung, bulat, ya. Tapi kalau misalnya Jawa, joglo dia justru atapnya tuh mengkerucut ke atas, itu yang membedakan. Nah, ada juga yang disebut dengan konsep, suku bangsa dalam kenyataan. Konsep suku bangsa dalam kenyataan adalah konsep suku bangsa dalam kenyataan ini ada yang disebut pertama adalah konsep suku bangsa ini sebenarnya cukup dianggap kompleks. Kenapa kompleks? Karena memang beragam yang ada di dalamnya. Pertama, konsep suku bangsa itu bisa jadi meluas, bisa jadi menyempit. Nah, kalau misalnya meluas itu biasanya di Kalimantan terdapat suku Dayak. Nah, kita sebutin nih suku Dayaknya banyak. Nah, ketika banyak, otomatis kan, masing-masing pasti punya, kebudayaan atau, yang khas di suku tersebut. Nah, ketika berbicara sesuatu yang khas di dalamnya, baik itu dari segi bahasa dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan konsep kebudayaan secara meluas. Nah, kalau misalnya, menyempit, biasanya yang akan kita lihat adalah bukan dari jenis-jenis suku yang ada di dalamnya, bukan dari jenis bahasa-bahasa yang digunakan, tapi lebih kepada bagaimana sistem ekonomi atau sistem mata pencarian mereka tetap bertahan untuk hidup. Nah, itu yang disebut dengan konsep, suku bangsa baik menyempit ataupun meluas, seperti itu. Nah, ada juga yang disebut dengan beragam kebudayaan suku bangsa. Beragam kebudayaan suku bangsa ini bisa dilihat dengan beberapa aspek suku bangsa, biasanya berdasarkan mata pencaharian ya, berdasarkan mata pencaharian. Ada yang misalnya kebudayaan masyarakat pemburu dan pramu, nah yang dijelaskan tadi di atas. Jadi kalau misalnya kebudayaan masyarakat pemburu dan pramu ini beda-beda, karena orang Afrika biasanya dia akan berburu. Nah, kalau misalnya suku anak dalam yang ada di Jambi, suku anak dalam yang ada di Jambi, biasanya dia akan ngulitin dulu si bulu-bulunya, bulu-bulu hewan buruannya, kemudian dibakar ya. Dengan tanpa menggunakan bumbu karena memang mereka benar-benar wilayah suku. Jadi ada suku di Jambi namanya suku anak dalam. Jadi suku anak dalam ini dia selalu berpindah-pindah dari satu kota dari satu hutan ke hutan yang lainnya, berkumpul, berkelompok tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Kalau di Papua itu masih mending ya alat kelaminnya itu ditutup. Tapi kalau suku anak dalam itu benar-benar tidak menggunakan pakaian. Kalaupun misalnya menggunakan pakaian, dia hanya menggunakan dedaunan kering yang bisa menutupi dirinya seperti itu. Oke, kemudian ada juga kebudayaan masyarakat peternak. Nah, kalau kebudayaan masyarakat peternak, biasanya di sini dia berbicara tentang bagaimana beternak di rumput ya, seperti peliharaan yang ada di ada di lingkungan alam. Dan dia hidupnya bisa berpindah-pindah karena tergantung mengembala ternaknya zaman dulu. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak berpindah-pindah. Sekarang beternaknya justru jauh lebih konsisten. Ini biasanya kalau misalnya kebudayaan masyarakat peternak itu ada di suku Baduy dan juga Semenanjung Arab. Nah, kalau misalnya suku Semenanjung itu biasanya dia unta yang diternakan, kemudian susunya diolah menjadi susunya onta diolah menjadi keju, menjadi mentega. Nah, seperti itu. Nah, ini disebut dengan masyarakat peternak yang memang hidupnya benar-benar mengelola hasil dari ternakannya. Hasil ternakan ini macam-macam ya. Jadi kalau kita biasanya melihara ayam, kemudian ayamnya dijual. Nah, tapi dia tuh berpikir nih gimana caranya misalnya kotorannya ayam bisa digunakan, bagaimana misalnya telurnya dan lain sebagainya itu dipergunakan. Itu yang disebut dengan masyarakat peternak. Nah, ada juga yang disebut dengan kebudayaan masyarakat peladang. Kalau misalnya masyarakat peladang ini biasanya ada di daerah tropis. Daerah tropis ini ada di mana? Ada di Afrika Tengah, Asia Tenggara, Amerika Serikat. Biasanya dia akan menebang pohon dan membakarnya. Biasanya ya yang tadi bilang kalau ladang itu lebih di hutan ya, bukan di tempat yang kayak sawah seperti itu. Nah, biasanya juga dia akan membuka lahan-lahan baru. Tiba-tiba dia punya misalnya berladang pohon belimbing, berladang pohon kelapa, rambutan, nah seperti itu disebut ladang. Jadi memang ada di tengah hutan. Duren, nah misalnya seperti itu ya.
Nah, kemudian ini adalah beberapa, gambar, dari, peladang ya, ini bedanya peladang ini di hutan karena dia akan bakar lahannya, kemudian dia akan buat lahannya sendiri. Nah, selanjutnya ada, kebudayaan masyarakat nelayan. Nah, kalau kebudayaan masyarakat nelayan, ini udah jelas pasti dia karena hidupnya tinggal di, tepi pantai, kemudian, tinggal di dekat teluk, mencari ikan, terus ada organisasi sosialnya. Organisasi sosial itu seperti apa sih? Organisasi sosial itu dia ada wilayah-wilayah yang memang khusus membuat organisasi supaya nelayan, koperasi nelayan lah istilahnya itu koperasi nelayan supaya nelayannya, bisa saling, menguntungkan satu sama lain dan tidak sikut-menyikut dalam satu, apa ya, dalam satu, tangkapan ikan, misalnya seperti itu. Dan juga ada, sistem religi yang berhubungan dengan persepsi masalah laut. Jadi kalau misalnya kalian tahu kayak bukan Tangkuban Perahu ya, di mana ya, di pantai di Sukabumi itu Pelabuhan Ratu. Nah, yang Pelabuhan Ratu itu kan ada satu sistem religi ya di dalamnya. Jadi percaya adanya Nyi Roro Kidul, adanya Ratu Pantai Selatan. Jadi dia selalu buat persembahan-persembahan ke laut supaya para nelayan tuh bisa, eee, bisa apa ya, bisa, selamat selama nelayan dari ombak gitu, misalnya seperti itu. Jadi suka, kalau ada ritual-ritual di mana suka mempersembahkan, sajian seperti, darah hitam ayam, darah darah ayam hitam, maksudnya darah ayam hitam, kemudian, kepala kerbau, bunga, 7 rupa, kemudian air 7 sumur, dan lain sebagainya. Itu, yang disebut dengan kehidupan masyarakat nelayan karena dia memang berhubungan dengan, sistem religi yang, punya persepsi bahwa, ada, hal-hal yang berbau unsur magis di dalam laut, bisa seperti itu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan kebudayaan masyarakat petani pedesaan. Kalau ini jelas ya, dia bertani, bercocok tanam, pakai irigasi, kemudian juga dia dianggap jauh lebih beradab karena dia mengelolanya dengan, sungguh-sungguh. Nah, di sini juga ada sistem religi sebetulnya kalau di petani. Petani ini percaya bahwa untuk menghasilkan padi, dia ada ritual-ritual. Di Sukabumi itu Ibu agak lupa di Sukabumi itu coba nanti kalian searching-nya di Sukabumi itu ada satu suku yang dia pagar apa ya, pagar alam gitu kalau nggak salah. Dia itu selalu, mengadakan ritual, panen. Kalau misalnya sudah panen panen beras, maka dia ada ritual-ritual untuk menyembah, memberikan sajian-sajian kepada alam terkait hasil bumi yang diperolehnya, gitu. Itu ada di Sukabumi, Ibu agak lupa, nama sukunya. Nah, ada juga yang disebut dengan kebudayaan perkotaan nih. Ini kebudayaan perkotaan itu, pas seperti kita saat ini, Bandung termasuk yang dikategorikan sebagai kebudayaan perkotaan, karena balik lagi kota-kota besar ini justru menarik para jutaan penduduk yang dari desa datang ke kota. Makanya disebut sebagai urbanisasi dengan latar belakang yang berbeda, baik itu, suku, budaya, bahasa, kebiasaan. Nah, sehingga, secara tidak langsung justru timbul yang namanya interaksi antar suku bangsa. Jadi, bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa daerah, tapi yang bahasa digunakan adalah benar-benar menggunakan bahasa Indonesia, karena itulah bahasa yang bisa mempersatukan antar suku bangsa lainnya. Nah, terus ada yang disebut dengan daerah kebudayaan. Ini daerah kebudayaan itu seperti apa sih? Daerah kebudayaan itu pertama, dia penggabungan suku-suku bangsa. Jadi daerah kebudayaan adalah menggabungkan suku-suku bangsa yang ada dan memiliki beberapa unsur serta ciri yang mencolok. Nah, daerah kebudayaan itu adalah misalnya budaya yang ada di Bandung sama budaya yang ada di Jakarta itu berbeda. Karena kenapa? Unsur yang ada di suku-suku yang ada di dalamnya juga berbeda, ciri khasnya juga berbeda. Nah, ada juga yang disebut dengan, sistem klasifikasi beragam suku bangsa. Nah, sistem klasifikasi ini seperti apa sih? Ini sistem klasifikasi ini adalah berdasarkan persamaan unsur kebudayaan, jadi berbeda-beda. Ciri-ciri fisiknya itu ada senjata, perhiasan, rumah, dan sebagainya. Sistem klasifikasi ini sih lebih kepada, strata sosial, kalau yang kita kenal itu sekarang strata sosial. Ada juga kebudayaan di pusat menunjukkan banyak persamaan, karena persamaannya seperti apa, punya kebutuhan ekonomi dan politik yang sama biasanya kalau di daerah kebudayaan. Nah,
Terakhir ini ada yang disebut sebagai daerah-daerah kebudayaan yang justru ada di Amerika Utara. Jadi kalau di Amerika Utara itu ada yang pertama ada daerah kebudayaan Eskimo. Nah, daerah kebudayaan Eskimo ini ya jelas jelas yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang Eskimo, kemudian juga penduduk Alaska, kemudian Greenland dan lain sebagainya. Dia akan sangat beradaptasi dengan kondisi minus derajat 0 derajat dan juga, tanpa adanya apa ya, tanpa adanya pohon sedikit pun. Jadi mereka tidak membutuhkan pohon gitu, dan itu hanya orang-orang yang tertentu yang mampu bertahan di suhu yang sedingin tersebut. Kemudian juga ada yang disebut daerah kebudayaan Yukon Magazine. Nah, ini sebetulnya lebih kepada suku yang memang dia selalu berburu binatang hutan dan penangkap ikan. Jadi dia tidak berdagang, dia tidak ke perkotaan, jadi dia benar-benar tinggal di hutan hanya untuk berburu atau menangkap ikan. Kalau di daerah mana ya? Meksiko kalau bukan Meksiko, Amerika Latin ya, ada yang disebut dengan suku Indian. Nah, mirip Yukon Magazensi ini adalah mirip seperti suku Indian yang memang tinggal di pedalaman, tapi suku Indian sudah punya culture-nya tersendiri. Ada yang disebut dengan kebudayaan Plains. Kalau kebudayaan Plains ini dia hidupnya benar-benar dari berburu binatang. Berburu binatangnya yang nggak harus ada di hutan, berburu binatang yang memang ada di sekitarnya, yang bisa mampu mempertahankan kondisi dia untuk tetap bertahan hidup di kondisi lingkungannya. Itu yang disebut sebagai daerah kebudayaan Plains. Kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kelas. Terima kasih.